Selamat datang di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ilir. Siapa bilang di DPM PTSP Kabupaten Ogan Komering Ilir buat izin sulit, berbelit-belit, pakai duit? Tentu tidak. Kami siap melayani dengan cekatan, cepat, konsisten, ramah, mudah, dan transparan. Mari berinvestasi di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah tempat yang tepat untuk berinvestasi. Oki Gas, makin maju, makin melaju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sepriamin SEMSI, Jabatan Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya. Kami dari DPM PTSP Kabupaten Ogan Komering Ilir setiap tahunnya berinisiatif membuat video dokumenter potensi dan peluang investasi Kabupaten Ogan Komering Ilir per sektor. Dalam pembuatan video tersebut, kami berkolaborasi dengan OPD terkait dan alhamdulillah sangat diapresiasi. Tahun ini kami membuatkan video dokumenter potensi dan peluang investasi Kabupaten Ogan Komering Ilir, sektor pertanian dan sektor industri kecil menengah atau IKM. Video ini kami akan upload di aplikasi kami, yaitu aplikasi sarana promosi Kabupaten Ogan Komering Ilir, aplikasi Sipopay, serta akan kami upload juga pada sosial media DPM PTSP Kabupaten Ogan Komering Ilir. Sipopay adalah sistem informasi potensi dan peluang investasi Kabupaten Ogan Komering Ilir. Bapak, Ibu, dan calon investor serta masyarakat luas dapat membuka aplikasi kami di sarana internet Anda dengan mengetik www.sipopay.kapoki.go.id. Potensi dan peluang investasi per sektor aplikasi Sipopay. Setiap tahunnya kami melakukan optimalisasi data dan informasi pada aplikasi Sipopay tersebut. Bapak, Ibu, calon investor dan masyarakat luas, kami persilahkan untuk membuka aplikasi Sipopay dan berinvestasi. Mari berinvestasi di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah tempat yang tepat untuk berinvestasi. Oki Gas, makin maju, makin melaju. Di balik hamparan hijau yang membentang di Kabupaten Ogan Komering Ilir, tersembunyi kisah perjuangan dan harapan. Dari tanah tada hujan, para petani menyulam harapan dengan air yang mengalir melalui irigasi. Dan dari tangan mereka, tumbuhlah potensi besar yang siap menggerakkan roda ekonomi daerah. Di tengah tantangan ketersediaan pangan nasional, Kabupaten Ogan Komering Ilir hadir sebagai penyangga utama. Berdasarkan data tahun 2025 dari 18 kecamatan, luas panen padi mencapai hampir 70.000 hektar dengan produksi lebih dari 413.000 ton gabah kering giling. Angka yang menegaskan, Oki bukan hanya lumbung pangan Sumatera Selatan, tapi juga bagian penting dalam ketahanan pangan nasional. Di tingkat provinsi, Oki konsisten menempati posisi 3 besar penghasil padi terbesar di Sumatera Selatan bersama Banyuasin dan Oku Timur. Sementara di tingkat nasional, Oki terus naik peringkat, bahkan pernah masuk dalam 5 besar daerah penghasil padi di Indonesia. Capaian ini membuat Oki ditetapkan sebagai wilayah prioritas dalam program Cetak Sawah Baru demi memperkuat kedaulatan pangan negeri. Program Cetak Sawah tahun 2025 menjadi momentum besar. Kabupaten Oki mendapat alokasi cetak sawah 11.400 hektar. Bagian dari target Provinsi Sumatera Selatan seluas 48.000 hektar. Potensi lahan di Oki sendiri jauh lebih luas, menyentuh angka 125.000 hektar, sebuah peluang emas untuk dikembangkan. Dengan tambahan lahan baru, produksi padi Oki akan meningkat signifikan. Jika saat ini produktivitas rata-rata mencapai 6 hingga 7 ton per hektar, bahkan di beberapa wilayah sudah menembus 7-8 ton per hektar, maka surplus padi yang dihasilkan akan semakin melimpah. Tahun 2024 saja, produksi padi Oki mencapai lebih dari 560.000 ton, surplus hingga 238.000 ton. Angka ini terus tumbuh seiring optimalisasi lahan dan program cetak sawah yang berjalan.
Dari Sungai Menang dengan lahan pasang surutnya, hingga Lempuing dengan indeks pertanaman 300 atau 3 kali panen setahun, Oki membuktikan diri sebagai daerah yang tak hanya subur tapi juga produktif. Setiap hektar lahan diolah dengan tekad menghasilkan gabah berkualitas tinggi yang menopang dapur-dapur rakyat Indonesia. Bagi para investor, inilah peluang emas. Surplus padi yang melimpah, program cetak sawah yang terus berjalan, serta dukungan penuh dari pemerintah menjadikan Oki sebagai ladang investasi yang menjanjikan di sektor pertanian. Investasi di sini bukan sekedar menanam modal, tetapi juga menanam masa depan pangan bangsa, masa depan kesejahteraan petani, dan masa depan ekonomi yang lebih kuat. Dari bumi Pende Sekugu, Kabupaten Ogan Komering Ilir, siap menyongsong masa depan sebagai lumbung pangan nasional. Dan bersama investasi yang tepat, potensi besar ini akan berkembang menjadi kekuatan yang menguntungkan semua pihak, baik petani, daerah, hingga bangsa. Ketahanan pangan tidak lahir begitu saja, ia dibangun dengan kerja keras, inovasi, dan dukungan nyata. Awal Februari 2025 menjadi momentum penting bagi Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kementerian Pertanian mengirimkan ratusan unit alat dan mesin pertanian atau Alsintan sebagai wujud keseriusan mendukung program cetak sawah baru seluas 75.000 hektar dan optimalisasi lahan hingga 46.000 hektar. Tidak hanya sekedar bantuan, inilah tonggak perubahan. Dibentuklah 233 brigade pangan, pasukan khusus di bidang pertanian yang bertugas mengoperasikan Alsintan secara efisien, mulai dari pengolahan tanah, penanaman, hingga panen. Total Kabupaten Oki menerima 568 unit Alsintan pada tahun 2025, terdiri dari 133 traktor roda 4, 435 traktor roda 2, dan 8 combine harvester modern. Seluruhnya menjadi amunisi baru untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi pertanian di daerah ini. Distribusi Alsintan dilakukan secara strategis. Di Kecamatan Air Sugihan misalnya, Brigade Pangan setempat menerima 21 traktor roda 4, 30 traktor roda 2, dan 8 unit combine harvester. Mesin-mesin ini tidak hanya dikelola oleh Brigade Pangan, tetapi juga oleh Gapoktan, Ubja, dan Koperasi Desa agar dapat dimanfaatkan secara mandiri bahkan menjadi usaha penyewaan yang menguntungkan. Di Desa Sungai Blida, Kecamatan Lempuing, terdapat kelompok tani karya bersama dengan luasan lahan mencapai 1.116 hektar. Mereka adalah ujung tombak produksi padi di wilayah ini. Namun, sebagai daerah tada hujan, para petani kerap menghadapi kendala ketersediaan air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wicaksono Aditya. Saya penyuluh pertanian Desa Sungai Blida, tepatnya di Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Milik petani, tepatnya di kelompok tani karya bersama ya di Desa Sungai Blida. Dan di Desa Sungai Blida ini perlu kita ketahui bahwa di sini memiliki potensi yang cukup luas, yaitu luas sawah, lahan baku sawahnya itu di 1.116,25 hektar. Di sini selain ada potensi komoditas padi, juga ada beberapa komoditi palawija ya, seperti ada tanaman pare di sebelah sana. Kemudian ada juga biasanya petani itu tanam di musim ketiga atau di antara bulan Agustus Desember itu tanaman-tanaman palawija seperti cabai, kemudian ada timun, melon, dan lain sebagainya. Salah satu bantuan dari pemerintah berupa saluran irigasi menggunakan pompa air ya, yang disalurkan lewat saluran. Nah, ini pembangunan di tahun 2024, yaitu program P3, program percepatan peningkatan tata guna air irigasi. Sangat bermanfaat bagi petani, terutama petani padi, di mana padi ini membutuhkan air yang cukup banyak ya di masa-masa pertumbuhan vegetatifnya untuk menunjang nanti masa generatifnya. Sedangkan di wilayah kita ini merupakan wilayah tada hujan, di mana wilayah ini ya memanfaatkan
terutamanya adalah air hujan. Nah, kemudian petani juga berinovasi dengan mengairi persawahannya melalui sumur bor ya Mas. Iya. Perkenalkan ini Mas Pujiantoro dari P3 Banyu Urip, P3 Banyu Urip yang kemarin sudah melaksanakan program bantuan P3TI ini bisa dijelaskan Mas seperti apa Mas? Jadi kan ini untuk saat ini Pak ya memang untuk pengairannya masih pakai sumber air bor. Nanti kedepannya ini kan akan terhubung dengan irigasi yang dari pemerintah pusat. Jadi manfaat yang bisa dirasakan untuk saat ini. Jadi kalau kita mau mengaliri sawah ini bisa dari sini dulu. Nah ini lahan panjang yang bisa dicapai yang dialiri itu sekitar 300 meter. Melalui program percepatan peningkatan tata guna air irigasi atau P3TGAI yang dilaksanakan tahun 2024, para petani akhirnya merasakan perubahan besar. Bantuan berupa saluran irigasi dan pompa air telah memungkinkan distribusi air dari Sungai Lempuing ke sawah-sawah mereka. Sebelum ada irigasi, petani hanya mengandalkan hujan dan sumur bor. Tapi sekarang produksi meningkat signifikan. Kami bisa menghasilkan 7-8 ton gabah kering per hektar. Hasil panen dari sawah-sawah ini kemudian diproses di penggilingan padi milik Ibu Kasmuri, pemilik usaha sumber rejeki. Dengan kapasitas 50 ton gabah, usaha ini mampu menghasilkan 6 hingga 7 ton beras dari setiap 10 ton gabah yang digiring. Aku Ibu Kasmuri, Belida, Kampung 3. Ini nama penggilingannya Sumber Rezeki, Pak. Ya, kapasitas aku dari open itu 50 ton kan? 50 ton, satu kali nanti digiling per 10 tonnya itu 6 ton beras. Ahmad Arwani, kelompok tani Bapak dari Desa Sindangsari. Kelompok tani saya maju bersama. Kami berusaha untuk membuat sumur bor sendiri Pak. Itu bisa dipenuhi Pak untuk sawah Bapak? Untuk sumur bor itu untuk mengairi sawah termasuk kurang Pak. Di musim tanam pertama, tanam kedua, insya Allah masih bisa keatasi Pak. Tapi untuk di IP 300 tidak bisa lagi. Tidak bisa sama sekali Pak. Selain padi, wilayah ini juga menyimpan potensi besar di sektor hortikultura. Tanaman cabai dengan siklus panen yang lebih cepat dan nilai jual tinggi menjadi sumber penghasilan tambahan bagi banyak petani. Dengan sistem irigasi yang baik, hasil tanaman cabai pun bisa meningkat, terutama pada musim kemarau saat harga melonjak tinggi. Kalau air lancar, 1 hektar bisa panen sampai 2 ton cabai. Harga bisa sampai 40.000 per kilo. Ini peluang besar kalau dikelola secara serius. Dengan infrastruktur irigasi yang terus dibenahi dan semangat petani yang tak pernah padam, Sungai Belida dan wilayah sekitarnya memiliki daya tarik besar bagi investor dan pemerintah. Potensi produksi, efisiensi lahan, dan kekuatan komunitas menjadi modal kuat untuk mengembangkan agribisnis berbasis masyarakat. Berdasarkan data produksi tahun 2024, Kabupaten Ogan Komering Ilir mencatat capaian yang cukup menjanjikan di sektor hortikultura, khususnya komoditas cabai. Tercatat, produksi cabai besar mencapai 47.231,5 kuintal, disusul cabai keriting sebanyak 23.145,3 kuintal. Sementara itu, cabai rawit yang menjadi primadona masyarakat menghasilkan 37.861,5 kuintal dan cabai besar atau teropong menyumbang 26.002 kuintal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Herianto, petani cabai Desa Sindangsari. Kebetulan ini pas dipetik oleh para ibu-ibu. Mudah-mudahan harapan kami
untuk membuka lapangan pekerjaan yang baru, dan kami berharap dari dinas-dinas yang terkait mohon bantuannya untuk kami para petani cabai. Bagi para investor dan masyarakat luas, mari berinvestasi di Kabupaten Oki sektor pertanian. Hasil panen di Kabupaten Oki untuk ketersediaan tanaman pangan dan hasil panen tanaman pangan hortikultural lainnya sangatlah menjanjikan. Mari berinvestasi di Kabupaten Oki. Kabupaten Oki adalah tempat yang tepat untuk berinvestasi. Oki Gas, makin maju, makin melaju.